Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bang Lubis. Kali ini kita sedikit mengulang sesuatu yang mungkin sudah sering kita bahas juga, yaitu tentang Akademi Manusia Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, poin penting dari hadirnya Gelombang Rakyat Indonesia, kemudian dengan pendekatan pengelolaan yang baru yang hari ini kita kenal dengan sebutan Akademi Manusia Indonesia ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai inovasi kita. Bagaimana setiap orang yang bergabung di dalam Gelombang Rakyat Indonesia ini, termasuk juga yang memutuskan untuk bergabung menjadi orang-orang yang membawa ide gerakan arah baru Indonesia, kita ingin mulai mengganti tema pembicaraan kita yang awalnya bisa jadi sebagian dari kita yang selama ini sangat terbiasa dengan tema-tema pembinaan. Setiap kali kita berbicara tentang pembinaan, yang ada dalam benak dan pikiran kita itu adalah tentang kaderisasi. Maka dengan kehadiran Akademi Manusia Indonesia atau AMI ini, kita mulai ingin melakukan shifting. Kita ingin melakukan perubahan dari ide kaderisasi menjadi ide mencetak leader. Ya. Saya tidak tahu apakah tepat istilah leaderisasi, tapi kita ingin menghadirkan leader-leader baru di dalam gerakan kita. Ya, jadi Partai Gelombang Rakyat Indonesia itu, impian kita adalah menjadi wadah para leader-leader yang kelak betul-betul bisa ditempatkan untuk berkontribusi dengan semua yang ada dalam dirinya, potensi-potensi kebaikan dalam dirinya, untuk dipersembahkan sebagai upaya menguatkan Indonesia kita ini. Ya. Maka sahabat sekalian, kita perlu menyadari bahwa perpindahan dari mental kader ke mental leader ini menjadi penting. Yang paling terlihat, ya, paling mudah dibedakan antara kader dengan leader itu adalah dari sikap dalam melakukan action. Ya, kalau orang-orang yang bermental kader, mereka ini membutuhkan sebuah stimulus karena mereka terbiasa melakukan respon. Ya, mereka terbiasa reaktif. Jadi perlu ada dulu stimulus, baru mereka memberikan respon atas stimulus tersebut. Gitu. Jadi yang terjadi adalah sahabat-sahabat sekalian, sekelompok orang-orang yang akhirnya menunggu instruksi, menunggu arahan. Ya. Nah, ini yang kemudian ingin kita rubah pola ini. Dari orang-orang yang menunggu arahan baru kemudian melakukan aksi, menjadi orang-orang yang berani berinisiatif, menjadi orang-orang yang berani berijtihad, dan inilah yang kita sebut dengan leader. Mereka yang siap melakukan inisiasi dalam banyak hal. Mereka adalah inovator. Mereka adalah orang-orang yang siap selalu melakukan improvisasi dalam setiap keadaan yang dilewati. Meski keadaan itu seakan-akan benar-benar terasa penuh dengan ketidakpastian. Sahabat-sahabat sekalian, bagi seorang kader, ya, kondisi ketidakpastian itu sering sekali dirasakan seperti sebuah persoalan. Ketidakpastian ini dianggap sebagai kendala. Ketidakpastian ini dianggap sebagai sebuah kondisi yang cukup membuat galau. Ya. Ketidakpastian itu seakan-akan adalah satu hal yang terus perlu dikeluh kesahkan. Tapi bagi seorang yang bermental leader, ketidakpastian ini justru menjadi ruang-ruang yang sangat luar biasa, menjadikan seorang leader itu berpikir fleksibel.
Ketidakpastian justru membuat seorang leader itu bisa melakukan aksi-aksinya dengan sangat leluasa. Karena potensi dan kemudian fleksibilitas ini tadi menjadi ruang yang sangat bebas bagi seorang leader untuk proaktif dalam melakukan inovasinya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita ingin melakukan perubahan ya, di dalam pola pikir kita. Kita ingin melakukan perubahan dalam cara kita bertindak ya. Kita ingin berubah menjadi dari orang-orang yang mungkin selama ini adalah orang-orang yang reaktif. Kini kita berubah menjadi orang-orang yang proaktif, berani untuk menghadirkan ide-ide kita, berani untuk menampilkan ide-ide kita, berani untuk melakukan hal-hal baru, berani untuk melakukan improvisasi tanpa harus takut pada kesalahan. Kebanyakan para kader ini takut berbuat salah karena mereka tahu ada level di atas mereka yang siap untuk menyalahkan mereka, siap untuk mengevaluasi mereka, siap untuk mengkritisi apa yang mereka lakukan, bahkan melarang dan menghentikan apa yang mereka kerjakan. Nah, ini perlu kita rubah untuk menjadikan diri kita hari ini berani berpikir dan bertindak, berinovasi dan berkreasi tanpa harus takut salah. Kalaupun nanti memang dari ijtihad, dari inovasi, dari kreativitas kita, dari improvisasi kita di tengah-tengah ketidakpastian ini ternyata salah, tinggal dibenahi, tinggal diperbaiki, tinggal kemudian kita cari di mana letak celahnya yang perlu kita sesuaikan untuk menjadikannya lebih sempurna. Jadi dua hal yang saat ini hilang ya dari kosakata umat Islam sebetulnya kalau kita sadari, termasuk juga di bangsa Indonesia ini adalah inovasi dan inisiatif ya, ijtihad ya, dan keberanian berinisiatif itu inilah yang kemudian hilang. Padahal kalau kita lihat semangat dari seperti apa Islam ini kemudian berkembang ya, Rasulullah mengawali dakwah Islam termasuk para ulama dan orang-orang soleh sebelum kita, dua kata ini tidak pernah terlepas dari perjalanan dan perkembangan dakwah Islam ke seluruh dunia, ijtihad dan inisiatif. Maka inilah sahabat-sahabat sekalian yang perlu kita kembangkan, yang perlu kemudian kita hadirkan kembali di dalam hari-hari kita saat ini adalah kita perlu menghidupkan nuansa ijtihad ini kembali, keberanian kita untuk tidak menganggap segala sesuatu ini telah baku dan seakan-akan tidak boleh berubah. Namun kita membutuhkan orang-orang yang memiliki keberanian untuk berkreasi dan menghadirkan hal-hal baru untuk menjawab tantangan-tantangan yang terjadi di tengah ketidakpastian ini. Kita perlu mengajak semua orang, termasuk fungsionaris, simpatisan, atau siapapun yang kemudian memutuskan bergabung dengan gerakan ini ya, bersama gelombang ini ya, gelombang rakyat Indonesia ini. Kita ingin mengajak semuanya untuk berpikir tentang model kerja-kerja kita yang baru. Jadi kita betul-betul perlu melakukan inovasi ini. Karena kapasitas kepemimpinan kita ya, ini perlu secara masif digerakkan ya. Caranya dengan berpikir secara proaktif. Kita perlu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan ya, aktivitas-aktivitas sosial, dakwah, bahkan perpolitikan dengan mengedepankan cara berpikir proaktif ini, dengan mengedepankan cara berpikir inisiatif ini, sehingga terbangunlah sebuah kondisi yang positif
masif ya, yang kita sebut dengan istilah hiwar fikri, itulah yang kita harapkan terjadi saat ini di dalam gerakan ini. Di gelombang rakyat ini harapan kita ada sebuah situasi kondisi berpikir secara positif. Ya, jadi siapapun yang bergabung dalam gerakan arah baru Indonesia ini, bergabung dalam gelombang rakyat Indonesia ini adalah orang-orang yang memiliki keterampilan dalam berpikir. Ya. Maka sahabat-sahabat sekalian, ya, kita membutuhkan kesabaran. Ya, ketika kita memang ingin melakukan shifting ini, kita perlu sadar tidak semua orang yang bergabung dalam gerakan ini, ya, bergabung dalam gelombang rakyat Indonesia ini bisa cepat melakukan perubahan itu. Tidak semua orang bisa cepat. Terlebih-lebih pendekatan yang hari ini dilakukan di dalam gelombang rakyat Indonesia ini, kebiasaan baru yang kita sedang ingin hidupkan. Bagaimana tadi berpikir dengan leluasa, ya, diberikan kebebasan untuk berkreasi dan seterusnya. Ini tidak ada di fase sebelumnya. Sehingga bagi sebagian orang masih terbiasa, ya, dengan pola kaderisasi, masih terbiasa dengan pola instruksi. Bahkan ketika mereka selama ini berada di posisi yang kita sebut sebagai pimpinan di masa lalu, mereka juga adalah orang-orang yang terbiasa memberikan instruksi. Mereka terbiasa menjadi orang-orang yang menjadi pusat informasi. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menentukan banyak hal. Ya, seakan-akan seperti apa perjalanan organisasi itu ditentukan oleh orang-orang yang berada di puncak kepemimpinan organisasi ini. Dan hari ini setiap orang perlu menyadari ketika kita diberikan kebebasan untuk berkreasi dan berpikir, sudah tidak ada lagi hierarki yang betul-betul terkesan seperti kasta. Yang ingin kita bangun adalah suasana egaliter dalam organisasi kita. Tidak lagi ada senioritas yang membuat seolah-olah orang yang datang lebih awal akan menjadi orang yang paling pasti benar dan tidak mungkin salah. Tapi dalam gerakan arah baru Indonesia ini, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat, untuk menyampaikan ide-idenya, untuk menunjukkan potensi dan kontribusi terbaiknya. Maka sahabat-sahabat sekalian, yang perlu kita lakukan adalah memperluas, ya, rentang kesabaran kita untuk menerima keadaan bahwa tidak semua, ya, bisa cepat untuk menyesuaikan diri dengan pendekatan baru kita. Ya. Tidak semua bisa cepat melakukan shifting di dalam mentalnya untuk mengikuti apa yang terjadi hari ini. Maka kesabaran ini adalah sesuatu yang penting untuk kita hadirkan di dalam diri kita, kelapangan dada kita, ketenangan kita, untuk sama-sama sabar memberi kesempatan kepada saudara kita agar mereka bisa berubah dari pola pikir lama menjadi pola pikir yang baru, dari cara berpikir lama menjadi cara berpikir yang baru, dari cara kerja yang lama menjadi cara kerja yang baru. Maka sahabat-sahabat sekalian, menjalankan strategi, ya, tahap demi tahap menghantarkan Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia ini memang butuh kesabaran dari kita semua. Maka sahabat sekalian, nanti sebagai upaya kita untuk menghadirkan nuansa yang baru ini di dalam kelas-kelas Akademi Manusia Indonesia, itu pun pembicara yang akan dihadirkan haruslah orang-orang yang betul-betul memiliki level yang tepat, orang-orang yang betul-betul
menguasai bidangnya. Ya. Jadi mereka betul-betul orang yang mumpuni, yang bisa dijadikan rujukan dan layak untuk mengajarkan sesuatu karena proven gitu apa yang mereka ajarkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi pembicara-pembicara, ya, kalau kita ingin belajar bisnis, nanti di kelas-kelas AMI itu akan dihadirkan orang-orang yang memang menguasai betul tentang ilmu bisnis. Kita ingin belajar politik, akan kita hadirkan ahli-ahli politik di dalam kelas-kelas tersebut gitu. Jadi kita akan belajar dari yang terbaik. Itu yang akan kita lakukan bersama Akademi Manusia Indonesia ini. Satu lagi, sahabat-sahabat sekalian, setiap kegiatan yang dilakukan bersama Akademi Manusia Indonesia ini haruslah melewati 4 aspek. Yaitu yang pertama adalah relevansi. Jadi semua yang diajarkan, semua yang dipelajari, semua yang dieksplorasi haruslah sesuatu yang memiliki relevansi dengan apa yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Ya. Yang kedua adalah di dalam kegiatan Akademi Manusia Indonesia itu juga haruslah menjadi kegiatan yang menghadirkan kenyamanan bagi semua. Jadi yang dibangun adalah suasana yang nyaman bagi seluruh peserta, ya, dan pengelola Akademi Manusia Indonesia itu. Berikutnya, yang ketiga yang perlu dibangun dalam kelas-kelas Akademi Manusia Indonesia itu juga adalah nuansa yang penuh dengan optimisme. Ya, bagaimana kita kemudian memiliki keyakinan dengan ide-ide positif kita, ya, keyakinan dengan semua ide-ide yang kita hadirkan, kreativitas berpikir kita, inovasi yang kita lakukan, bahkan diskusi-diskusi yang kita laksanakan, semuanya dikondisikan untuk membangun optimisme kita menghadapi masa depan Indonesia kita. Dan yang terakhir, poin keempat yang harus ada dalam kelas yang akan kita laksanakan dalam Akademi Manusia Indonesia itu juga adalah yang diperhatikanlah fungsinya. Karena kelas ini berorientasi kepada tujuan. Jadi Akademi Manusia Indonesia itu memiliki ciri bahwa kita akan sangat fokus pada tujuan kita. Sementara kita mulai menyiapkan dan mengkondisikan diri kita agar kreatif dalam hal cara dan teknis, dan fokus kita bagaimana caranya kita semakin mudah sampai kepada tujuan-tujuan kita. Maka sahabat sekalian, improvisasi, inovasi, ijtihad, ya, kita ini perlu dilakukan dalam semua aspek, ya. Karena faktanya apa yang sedang kita hadapi dan kita kerjakan ini referensinya tidak semuanya ada gitu, sehingga eksplorasi pikiran kita yang perlu lebih ekstra saat ini sebagai usaha kita untuk menyempurnakan gerakan dan kerja-kerja kita. Alhamdulillah sampai hari ini, ya, sebagaimana kita dapatin perkembangan dari sosial media bahwa diskusi-diskusi tentang Akademi Manusia Indonesia ini juga sudah dilakukan, bahkan di beberapa daerah juga sudah di launching. Ini adalah kabar gembira bagi kita. Harapannya ke depan bisa lebih cepat, ya, dimulai di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan segera hadir di 34 provinsi di Indonesia kelas-kelas Akademi Manusia Indonesia ini, sehingga semakin banyak leader-leader yang hadir nantinya dengan memiliki pemikiran-pemikiran yang segar, ya, untuk menghadirkan ide dan kreativitas bahkan inovasi yang kita harapkan untuk membangun Indonesia kita yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.